cash flow ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini misalnya 100, 200, 300, 500, 600. Nah, kemudian kita mau ngitung present value-nya. Present value dari cash flow-nya berarti kalau misalnya diketahui, kita mengetahui I-nya, suku bunganya, I kecil sama dengan 10%. I sama dengan 10%. Maka kita bisa hitung cash flow-nya dengan cara 1 dibagi 1 plus 10% atau 0,1 dipangkat tahunnya. Gitu ya. Nah, berarti ini adalah persen value-nya. Gitu ya. Kekecilan tampilannya enggak? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Kalau jelas, berarti kita bisa hitung di sini. Ini present value dari cash flow-nya sama dengan ini cash flow dikali present value-nya. Nah, terus kita hitung. Nah, dari sini totalnya atau nilai present value cash flow total sama dengan sigma dari atas. Gitu ya. Nah, apakah ini layak? Present value cash flow kita kurangi dengan investasi, yaitu besarnya 1.000. Kalau nilainya positif antara present value cash flow dikurangin ini, dikurangi ini, maka dia dianggap layak. Ya. Ini layak nggak? Apakah layak atau tidak? Layak. Layak, Pak. MVP layak ya. Layak, Pak. MVP layak. Nah, kemudian kalau saya bikin soal yang sama, yang kedua, misalnya diketahui sama, tapi I-nya misal bukan 10%, tapi 20%. Nah, kalau I-nya 20%, saya copy aja ya. Copy. Berarti saya rubah menjadi 20%. Kemudian saya tarik ke sini menjadi ini. Apakah MPV-nya layak kalau 20%? Tidak. Yang Tidak, Pak. kedua ini layak nggak? Tidak. Tidak layak ya. Ya. Berarti yang ini tidak layak. Kenapa tidak layak? Negatif. Karena negatif. Betul. Karena MPV-nya negatif. Ya, betul. Nah, dengan data yang ada, kita bisa hitung yang namanya IRR. IRR itu kalau secara matematika bisa dihitung dengan P1 tambah C1 dikali P2 min P1 dibagi C2. Ini kalau secara matematis begini ya, IRR itu. Kalau secara matematis,
P1 adalah persentase di mana hasilnya positif. Kalau P2 adalah persentase di mana hasilnya negatif. C1 adalah MPV positif. Kemudian C2 adalah MPV negatif. Gitu ya. Jadi kalau misalnya P1 adalah hasil positif, di sini 10%. Kenapa 10%? Karena hasilnya positif MPV-nya. P2 adalah hasil negatif, jadi 20%. Kemudian C1 MPV positif. MPV positif itu yang ini. Kemudian MPV negatif yang mana? Yang ini. Gitu ya. Jadi kalau IRR berarti bagaimana ngitungnya? IRR sama dengan P1 dikali C1 P1 ditambah C1 dikali P2 min P1 dikurangin dibagi C1. Jadi saya potong-potong ya ngitungnya. Ini dulu aja P2 min P1. P2 min P1 berarti P2-nya 20, berarti 20, nah, saya ambil aja dari sini deh. Ini 20, enggak usah pakai. 10. Oh, ya. Jadi kalau ini di P2 ini dikurangin P1 ini 10%. Kemudian kalau kita hitung C1, C2 min C1 berarti di sini C2-nya ini saya hitung C2 min C1. Kemudian C1 adalah MPV positif. Oke, 1 C1, C2 ya. Jadi kalau di sini kita hitung ini dulu, berarti kita hitung C1 dibagi C2 min C1. Jadi C1-nya adalah MPV positif. MPV positif ini dibagi ini. Ya. Kemudian tahap berikutnya dikali dengan P2 P1. Jadi ini dikali ini. Jadi saya tulis C1 dibagi C2 min C1 dikali P1. P1 10%. Jadi angka ini dikali 10% atau P1. Nih. Nah, baru nanti hasil yang itu ditambah dengan P1. P1-nya adalah P1 ditambah P2. Oke, jadi sorry ini kayaknya bukan minus tapi bukan plus tapi minus. Ini minus. Nah, jadi kalau ini minus berarti kita ke 1 dikurangin
C1 dikali P2 dibagi C2 min C1. Jadi angka ini kita kalau angka ini karena dia bukan berbentuk persen sehingga tapi P1 persen, berarti kalau kita jumlah hasilnya menjadi tidak seimbang. Tapi kita coba dulu ya. Dikurangin ini. Nah, jadi jawabannya kita bisa kalau dijadikan persen, jadi yang disebut dengan IRR itu yang ini, 16%. Jadi pakai yang tadi, kalau kita jelaskan dengan Excel, ngitungnya gini, rumusnya ini ya. Jadi gimana cara mencari IRR? Salah satunya dengan cara coba-coba. Coba-cobanya gimana? Coba-cobanya adalah mencari nilai P1, P2, C1, C2. Kalau hasilnya positif, maka kita cari hasil negatif. Ya. Kalau kita ketemu angka nilainya positif, maka kita harus cari negatifnya, sehingga nanti bisa diinterpolasi namanya. Ini namanya interpolasi. Ketika diinterpolasi, maka dapatlah 16%. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan 16%? Harus 16% itu adalah, kita coba di sini ya, kalau kita masukkan angka 16% ke dalam NPV, ini kita taruh di sini, I-nya 16%. Nah, kita ganti present value-nya dengan angka 16%. Nah, jadi kalau kita masukkan angka 16%, ini mungkin kalau kita masukkan. Nah, ini harusnya 16, berapa gitu ya. 16,16%. Kalau kita masukkan misalnya 16. Nah, gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau misalnya kita masukkan angka I-nya tepat, angkanya ini tepat, maka nanti jawaban di sini harusnya sebetulnya 0, gitu ya. Ini harusnya 0 kalau dikurangin 1000. Tapi karena di sini ada angka angka yang tidak bulat, ada persentase, ada koma di belakangnya, maka dia masih 11%. Ini penyebabnya harusnya dia jadinya 0. Kalau dia 0, maka kita tahu bahwa kita bisa menemukan IRR dengan asumsi NPV sama dengan 0. Jadi rumusnya IRR adalah sama dengan NPV sama dengan 0. Begitu ya. Nah, begitu penjelasannya ya. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan di dalam soal kita sudah tahu NPV, hitunglah IRR-nya, maka tugas Anda adalah mencari IRR kebalikannya. Kalau kita udah dapat positif, layak, kemudian kita masukkan ke dalam rumus ini, maka ketemulah nilai IRR. Ya. Pertanyaannya, apakah ini layak atau tidak kira-kira IRR-nya? Ada yang bisa jawab? Layak atau tidak IRR-nya? Layak ya. Gimana kita bisa tahu layak? Layak kita tahu, kita bandingkan dengan ini aja. Ketika pertama kali kita dapat nilai angka layak, ternyata nilainya 10%.